Mohon izin Bapak Ibu, acara akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat Kepala Direktorat Pengaturan dan Standar Akuntansi Pasar Modal, Bapak Halim Haryono dan atau yang mewakili. Yang kami hormati, para narasumber dan moderator, Bapak Ibu perwakilan Asosiasi di Industri Pasar Modal, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Selamat datang pada acara sosialisasi atas POJK nomor 12 tahun 2025 tentang penerapan manajemen risiko dan penilaian tingkat kesehatan manajer investasi, Kamis 3 Juli 2025. Bapak, Ibu yang kami hormati, sambutan dari Kepala Direktorat Pengaturan dan Standar Akuntansi Pasar Modal yang diwakili oleh Deputi Direktur Direktorat Pengaturan dan Standar Akuntansi Pasar Modal kepada Bapak Wisnu Hidayat dengan hormat kami silahkan. Terima kasih, Mbak Desi. Mohon izin Bapak Ibu, saya mewakili Bapak Halim, selaku Direktorat Pengaturan dan selaku Direktur Direktorat Pengaturan dan Standar Akuntansi Pasar Modal untuk menyampaikan sambutan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera dan sehat untuk kita semua. Yang kami hormati Ketua Umum dan Bapak Ibu anggota Asosiasi Manajer Investasi Indonesia, juga Bapak Ibu Direksi Manajer Investasi, Bapak Ibu pejabat dan pegawai di lingkungan OJK, dan juga para narasumber dan juga moderator dan hadirin semuanya di acara sosialisasi di siang hari ini. Puji syukur kita sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, nikmat dan kesehatan sehingga kita semuanya dapat hadir bersama untuk mengikuti sosialisasi POJK 12 tahun 2025 tentang penerapan manajemen risiko dan penilaian tingkat kesehatan manajer investasi. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah memenuhi undangan OJK berkenan hadir dalam acara sosialisasi di siang hari ini. Bapak Ibu undangan yang kami hormati, seperti kita ketahui bersama bahwa pengaturan terkait penerapan manajemen risiko dan penilaian tingkat kesehatan sudah diberlakukan secara efektif bagi industri jasa keuangan, terkecuali bagi manajer investasi. Untuk itu, pengaturan terkait penerapan manajemen risiko dan penilaian tingkat kesehatan bagi manajer investasi merupakan pengaturan pertama dan selanjutnya akan disusul dengan penyusunan peraturan turunannya. Kemudian seiring dengan perkembangan dan kompleksitas usaha, profil risiko, manajer investasi, dan juga produk investasi, serta adanya perkembangan dan aktivitas transaksi dan investasi di industri pasar modal, diperlukan penerapan manajemen risiko dan penilaian tingkat kesehatan dengan pendekatan berbasis risiko. Hal ini untuk menghindari atau meminimalisasi potensi bahkan kerugian dari kegiatan usaha MI yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha bagi manajer investasi. Di dalam PJK ini diatur mengenai penerapan manajemen risiko pada manajer investasi yang meliputi 4 ruang lingkup, yaitu pertama, pengawasan aktif direksi dan dewan komisaris. Yang kedua, kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko. Yang ketiga adalah kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, serta pengendalian risiko. Kemudian yang keempat adalah sistem pengendalian internal yang menyeluruh. Selain itu juga diatur mengenai mekanisme penilaian tingkat kesehatan dengan pendekatan berbasis risiko pada manajer investasi melalui 4 faktor penilaian, yaitu profil risiko, tata kelola, rentabilitas, dan juga permodalan. Bapak Ibu para undangan yang berbahagia, sebagaimana kita pahami bahwa
berdasarkan rekomendasi dari International Organization of Securities Commission atau IOSCO, bahwa regulator pasar modal didorong untuk bergerak ke arah risk-based supervision dalam melakukan pengawasan bagi lembaga intermediasi di mana hal ini termasuk mutual fund dan juga manajer investasi. Sejalan dengan rekomendasi tersebut, maka OJK melakukan penerapan risk-based supervision. Ini untuk pengawasan manajemen investasi melalui penerbitan POJK 12 tahun 2025 mengenai penerapan manajemen risiko dan penilaian tingkat kesehatan manajer investasi yang telah diundangkan pada tanggal 9 Mei 2025. Walaupun pemberlakuan POJK ini efektif 2 tahun sejak POJK diundangkan, kami berharap dukungan dari Bapak Ibu semua untuk dapat menyusun infrastruktur pendukung dalam penerapan manajemen risiko dan penilaian tingkat kesehatan dengan pendekatan berbasis risiko pada manajer investasi. Bapak Ibu dan juga undangan yang kami hormati, selanjutnya melalui sosialisasi hari ini, kami berharap agar Bapak Ibu semuanya dapat memperoleh pemahaman dan kejelasan mengenai POJK 12 tahun 2025 ini. Namun mengingat adanya keterbatasan waktu, kami memahami bahwa mungkin tidak akan semua pertanyaan bisa terjawab. Karena itu, selanjutnya kami juga masih membuka ruang untuk diskusi dalam kesempatan-kesempatan berikutnya. Akhir kata, kami berharap agar pelaksanaan sosialisasi ini dapat menghasilkan hal yang positif yang dapat digunakan sebagai pembelajaran bagi industri manajer investasi dalam memahami dan menerapkan ketentuan peraturan berlaku, khususnya bagi manajer investasi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Wisnu atas sambutannya. Selanjutnya, sesi pemaparan materi dan diskusi yang akan dimoderatori oleh Manajer Senior Direktorat Pengaturan dan Standar Akuntansi Pasar Modal kepada Bapak Bintang Prabowo. Acara kami serahkan. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Mbak Desi yang kami hormati Bapak Wisnu Widayat selaku Deputi Direktur dari Direktorat Pengaturan dan Standar Akuntansi Pasar Modal OJK. Yang kami hormati para narasumber di sini ada dua. Saya perkenalkan yaitu Ibu Anja Hotmaida selaku Asisten Direktur Direktorat Pengaturan dan Standar Akuntansi Pasar Modal OJK dan juga nanti ada Ibu Martina Nagasia selaku Manajer Madya Direktorat Pengembangan Pasar Modal dan Pasar Modal Syariah OJK dan juga yang kami hormati Bapak Ibu hadirin dari baik dari asosiasi maupun dari perusahaan manajer investasi yang sudah hadir pada acara ini. Perkenalkan, nama saya Bintang Prabowo. Saya adalah manajer senior pada Direktorat Pengaturan dan Standar Akuntansi Pasar Modal OJK. Akan memoderatori kegiatan sosialisasi POJK nomor 12 tahun 2025 tentang penerapan manajemen risiko dan penilaian tingkat kesehatan manajer investasi siang ini. Nah, sebelum kita mulai, Bapak Ibu mohon izin untuk nanti pertanyaan dapat disampaikan melalui kolom chat atau melalui kolom Q&A khusus atau nanti raise hand. Jadi apabila Bapak Ibu ada yang ingin bertanya, monggo. Apabila disampaikan melalui kolom chat atau Q&A nanti izin akan dibacakan oleh moderator. Namun apabila Bapak Ibu ingin bertanya secara langsung, monggo disampaikan melalui raise hand tadi. Nanti akan kami persilahkan, akan kami unmute dan juga akan kami tampilkan di panelis. Oke, selanjutnya tanpa perlu kita berpanjang lebar, akan kami persilakan kepada Ibu Anja Hotmaida untuk dapat melakukan pemaparan terkait materi sosialisasi POJK 12 tahun 2025. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Bintang atas sambutannya. Mohon izin Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya di sosialisasi mengenai POJK 12 tahun 2025 tentang penerapan manajemen risiko dan penilaian tingkat kesehatan manajer investasi. Mohon izin Bapak Ibu,
tanpa berpanjang lebar, izinkan saya untuk memaparkan secara cepat ya Bapak Ibu untuk materi dari POJK 12 tahun 2025 ini, agar kita punya waktu yang cukup banyak tanya jawab, berdiskusi mengenai POJK ini. Karena saya yakin Bapak Ibu pasti sudah menyiapkan pertanyaan untuk disampaikan atau diskusi dalam sosialisasi kali ini. Ya, selanjutnya. Nah, di sini pada siang hari ini kita akan memiliki agenda pembahasan, yaitu yang pertama mengenai latar belakang POJK, lalu selanjutnya ada sistematika POJK, lalu ada pengaturan mengenai POJK. Next-nya. Ya. Nah, di sini ada terkait dengan latar belakang, sebagaimana disampaikan oleh Pak Wisnu tadi di dalam sambutannya bahwa OJK berupaya mengedepankan pendekatan pengawasan berdasarkan risiko atau risk-based supervision atau RBS dan tingkat kesehatan manajer investasi untuk mendeteksi risiko sejak dini dalam mengambil tindakan pengawasan. Lalu yang kedua, ini terkait IOSCO mendorong regulator pasar modal untuk menggunakan RBS dalam melakukan pengawasan, termasuk pengawasan terhadap manajer investasi. Lalu di sini tujuannya adalah sebagai pedoman bagi manajer investasi dalam menerapkan manajemen risiko sesuai dengan kompleksitas usaha, profil risiko, aktivitas transaksi, atau investasi manajer investasi. Jadi ini izin Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan oleh Pak Wisnu ya Bapak Ibu, jadi kita boleh next. Nah, di sini ada sistematika POJK. Di sini ada yang pertama mengenai ketentuan umum, yaitu bahwa diatur mengenai kewajiban bagi MI untuk menjaga, memelihara, dan mengelola tingkat kesehatan manajer investasi dan menerapkan manajemen risiko terhadap yang pertama, pengelolaan portofolio efek atau produk investasi. Yang kedua, kegiatan usaha manajer investasi. Dan yang ketiga, risiko yang melekat pada produk investasi dan manajer investasi. Lalu selanjutnya, direksi dan Dewan Komisaris wajib bertanggung jawab menjaga, memelihara, dan mengelola tingkat kesehatan manajer investasi atau TKMI. Yang ketiga, penerapan manajemen risiko dan penilaian TKMI berlaku bagi manajer investasi syariah dan produk pengelolaan investasi syariah. Jadi mohon izin Bapak Ibu, mungkin di dalam POJK ini tidak disebutkan secara spesifik terkait MI syariah maupun produk-produk pengelolaan investasi syariah, namun POJK ini berlaku juga untuk MI syariah maupun produk-produk yang PI syariah. Lalu di sini sistematika berikutnya, di sini terkait manajemen risiko itu mengatur mengenai ruang lingkup manajemen risiko, organisasi dan fungsi manajemen risiko, serta pengelolaan risiko kegiatan lain. Maksudnya adalah kegiatan lain MI. Lalu selanjutnya adalah mengenai pengaturan mengenai penilaian TKMI atau tingkat kesehatan manajer investasi, itu mengatur mengenai penilaian manajemen TKMI, lalu ada mekanisme penilaian TKMI, lalu tindak lanjut hasil penilaian TKMI, lalu pelaporan hasil penilaian tingkat kesehatan manajer investasi. Selanjutnya ada ketentuan lain-lain, dan yang terakhir adalah ketentuan penutup. Nah, kita masuki pokok pengaturan dalam POJK 12 tahun 2025. Yang pertama itu mengenai ruang lingkup manajemen risiko. Nah, di sini manajemen risiko itu paling sedikit mencakup yang pertama adalah pengawasan aktif direksi dan dewan komisaris. Lalu yang kedua, kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko. Yang ketiga, kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. Dan keempat, sistem pengendalian internal yang menyeluruh. Lalu di sini juga ada pembagian mengenai risiko, itu dibagi dua, yaitu bagi produk investasi maupun bagi manajer investasi. Bagi produk investasi itu terdiri dari 4 risiko, atau terdapat 4 risiko, yaitu risiko pasar, risiko likuiditas produk investasi, lalu yang ke C adalah risiko kredit, yang D adalah risiko konsentrasi portofolio efek. Ini adalah bagian dari produk investasi.
keempat ini adalah risiko dari produk investasi. Lalu yang selanjutnya adalah risiko yang terdapat bagi manajer investasi itu ada risiko operasional, lalu ada risiko hukum, lalu risiko kepatuhan, yang selanjutnya adalah risiko reputasi, risiko strategis, dan selanjutnya adalah risiko investasi. Jadi Bapak Ibu mungkin bertanya, ini risiko-risiko ini seperti apa? Mohon izin Bapak Ibu mungkin bisa langsung melihat ke dalam POJK-nya mengenai definisi dari masing-masing risiko ya Bapak Ibu. Lalu di sini juga penerapan manajemen risiko itu juga wajib disesuaikan dengan ukuran, kompleksitas usaha, dan kemampuan manajer investasi. Lalu next-nya. Nah, di sini adalah mengenai tadi yang di slide sebelumnya ya, Gif ya, itu ada terkait pengawasan aktif direksi dan dewan komisaris. Nah, di sini adalah penjelasannya mengenai pengawasan aktif dan dewan komisaris itu seperti apa. Nah, di sini ada kewajiban MI untuk menetapkan kewenangan dan tanggung jawab pada setiap jenjang jabatan dan pengawasan aktif direksi dan dewan komisaris. Apa saja? Yaitu nah, untuk direksi, untuk wewenang dan tanggung jawabnya itu diatur paling sedikit. Atau wewenang dan tanggung jawabnya itu paling sedikit. Yang pertama itu A, menyusun kebijakan dan strategi manajemen risiko. B, bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dan exposure risiko manajer investasi. C, mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang perlu persetujuan direksi. Lalu D, mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi. Lalu E, mengevaluasi kebijakan, strategi, prosedur manajemen risiko, dan exposure risiko manajer investasi. Lalu F, memastikan peningkatan kompetensi SDM mengenai manajemen risiko. Lalu G, memastikan fungsi manajemen risiko berjalan secara independen. Dan H, melaksanakan kajian paling sedikit satu kali per tahun. Setiap tahun ya, satu kali setiap tahun untuk memastikan manajemen risiko berjalan dengan baik. Nah, ini untuk yang direksi, lalu selanjutnya ini terkait wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris itu paling sedikit. Yang pertama, menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko yang dilakukan paling sedikit satu kali setahun dan setiap terdapat faktor yang signifikan. Dan B, mengevaluasi dan atau memberikan arahan perbaikan atas pertanggungjawaban direksi dalam pelaksanaan kebijakan manajemen risiko yang dilakukan paling sedikit satu kali per semester. Maksudnya adalah per 6 bulan, Bapak Ibu. Oke, next-nya. Nah, untuk yang selanjutnya terkait ruang lingkup manajemen risiko itu ada terkait kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko. Nah, ini ada pengaturan mengenai kewajiban MI untuk memiliki kebijakan manajemen risiko dan prosedur manajemen risiko. Kebijakan manajemen risiko ditetapkan oleh direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris. Nah, apa saja yang harus dimuat di dalam kebijakan manajemen risiko, yaitu paling sedikit memuat. Yang pertama itu strategi manajemen risiko, lalu B, penetapan penggunaan metode identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko. Lalu ada C, sistem deteksi dini, D, prosedur penetapan limit dan toleransi risiko, lalu E, mekanisme persetujuan ketika terjadi pelampauan limit risiko, lalu F, penetapan penilaian peringkat profil risiko, lalu G, penyusunan rencana kelangsungan usaha, dan H, penetapan sistem pengendalian internal. Nah, di sini ada kewajiban MI untuk membuat, mendokumentasikan, dan memelihara dokumen terkait kebijakan manajemen risiko termasuk perubahannya. Lalu selanjutnya ini terkait prosedur manajemen risiko itu isinya apa saja, yaitu paling sedikit memuat A, akuntabilitas dan jenjang delegasi wewenang, lalu adanya pelaksanaan kaji ulang prosedur manajemen risiko, dan C, dokumentasi prosedur manajemen risiko dan penetapan limit risiko. Nah, di sini juga ada kewajiban untuk prosedur manajemen risiko itu disesuaikan dengan tingkat risiko pada manajer investasi.
Nah, di sini terkait ruang lingkup manajemen resiko yang ketiga itu terkait kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian resiko. Nah, di sini ada kewajiban MI untuk melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian. Nah, terhadap faktor risiko yang material yang didukung oleh sistem informasi manajemen risiko dan laporan mengenai kondisi keuangan, kinerja aktivitas, dan exposure risiko manajer investasi. Nah, apa saja terkait proses-proses ini penjelasannya? Ini akan kami jabarkan sebagai berikut. Yang pertama ini terkait identifikasi itu dilakukan analisis terhadap paling sedikit karakteristik risiko manajer investasi, dan yang kedua, risiko dari produk dan manajer investasi. Selanjutnya, terkait proses pengukuran paling sedikit dilakukan dengan evaluasi terhadap kesesuaian asumsi, sumber data, dan prosedur dalam mengukur risiko, dan B. Penyempurnaan terhadap sistem pengukuran risiko ketika terdapat perubahan ukuran, kompleksitas usaha, dan kemampuan manajer investasi. Lalu proses selanjutnya yaitu terkait pemantauan itu paling sedikit ada dilakukan evaluasi terhadap exposure risiko dan penyempurnaan proses dan cakupan pelaporan. Lalu proses berikutnya terkait pengendalian, itu adanya kewajiban MI melaksanakan proses pengendalian risiko untuk mengelola risiko yang dapat membahayakan kelangsungan usaha. Selanjutnya, masih terkait dengan ruang lingkup manajemen risiko, itu yang terkait mengenai sistem pengendalian internal, itu akan diatur mengenai kewajiban MI untuk melaksanakan sistem pengendalian internal yang menyeluruh pada seluruh jenjang organisasi manajer investasi yang dilakukan oleh fungsi audit internal. Nah, di sini sistem pengendalian internalnya itu paling sedikit itu harus atau wajib ya memuat mengenai kesesuaian sistem pengendalian internal dengan jenis dan tingkat risiko manajer investasi. Lalu B, penetapan wewenang dan tanggung jawab untuk pemantauan kepatuhan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko. C, penetapan mekanisme akses seluruh informasi risiko dan pemisahan fungsi pelaksanaan kegiatan operasional dan kegiatan pengendalian internal. Lalu D, terkait dengan struktur organisasi yang menggambarkan kegiatan usaha manajer investasi. Lalu E, pelaporan keuangan dan kegiatan operasional yang akurat dan tepat waktu. Lalu F, kecukupan prosedur untuk memastikan kepatuhan manajer investasi terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu G, kaji ulang yang efektif, independen, dan objektif terhadap prosedur penilaian kegiatan operasional MI. Lalu H, dokumentasi terhadap prosedur operasional, kecukupan, dan temuan audit, serta tanggapan direksi dan dewan komisaris berdasarkan hasil audit. Dan I, verifikasi dan kaji ulang terhadap penanganan kelemahan MI yang bersifat material dan tindakan direksi dan dewan komisaris untuk memperbaiki penyimpangan yang terjadi. Nah, itu tadi ada 4 terkait dengan ruang lingkup manajemen risiko, Bapak Ibu. Lalu di sini ada selanjutnya mengenai organisasi dan fungsi manajemen risiko. Nah, di sini dalam melaksanakan manajemen risikonya ini terdapat kewajiban MI untuk memiliki fungsi manajemen risiko dan wajib memenuhi POJK mengenai pedoman pelaksanaan fungsi-fungsi MI dan POJK mengenai penerapan tata kelola manajer investasi. Jadi, untuk penerapan dari manajemen risiko ini, Bapak Ibu, ini tidak hanya tunduk di dalam POJK ini, tetapi juga tunduk terhadap POJK yaitu tata kelola MI dan fungsi-fungsi MI. Dan perlu diketahui Bapak Ibu, fungsi-fungsi MI di POJK 24 tahun 2014, lalu POJK tata kelola MI di POJK 10 tahun 2018, lalu POJK 2 2023 mengenai perubahan POJK 10 tahun 2018 mengenai tata kelola MI. Lalu selanjutnya mengenai pengelolaan resiko kegiatan lain dari MI,
itu juga MI memiliki kewajiban untuk tunduk kepada POJK mengenai pedoman perilaku MI. Nah, di sini POJK 17 tahun 2022. Lalu next. Nah di sini Bapak Ibu perlu juga saya sampaikan bahwa pengaturan mengenai manajemen risiko yang sebelumnya saya sampaikan itu juga bukan peraturan baru-baru banget gitu Bapak Ibu, tetapi itu sebenarnya juga sudah diatur di dalam POJK perilaku MI, tetapi memang disebutkan secara general saja. Oke, ini sekarang juga termasuk kepada pokok pengaturan mengenai penilaian tingkat kesehatan manajer investasi, yaitu yang pertama kewajiban bagi MI untuk melakukan penilaian TKMI dengan pendekatan risiko yang dilakukan melalui penilaian sendiri atau self assessment. Lalu di sini penilaian TKMI atau tingkat kesehatan MI dilakukan paling sedikit 1 kali 1 tahun untuk posisi akhir bulan Desember. Lalu next, kewajiban bagi MI untuk melakukan pengkinian tingkat kesehatan MI sewaktu-waktu dalam hal diperlukan oleh MI dan atau diperintahkan OJK. Jadi Bapak Ibu sedikit saya sampaikan bahwa memang ada kewajiban untuk melakukan penilaian tingkat kesehatan 1 kali 1 tahun, namun juga dapat kewajiban bagi MI apabila sewaktu-waktu diperlukan oleh MI ataupun diperintahkan oleh OJK, maka MI harus melakukan pengkinian penilaian tingkat kesehatan MI. Nah, atas penilaian tingkat kesehatan MI tersebut, OJK berwenang untuk meninjau hasil penilaian tingkat kesehatan MI. Yang kedua, memerintahkan MI menyesuaikan hasil penilaian tingkat kesehatan MI. Lalu yang ketiga, meminta MI menyampaikan rencana tindak yang memuat langkah perbaikan beserta target waktunya. Yang keempat, melakukan evaluasi penyesuaian rencana tindak MI. Dan yang kelima, meminta MI menyampaikan hasil pelaksanaan rencana tindak. Nah, di sini terkait mengenai mekanisme penilaian tingkat kesehatan manajer investasi. Apa saja yang menjadi faktor penilaian dari tingkat kesehatan MI? Yang pertama itu adalah dari profil risiko MI, yaitu resiko yang pertama resiko inherent, yaitu yang terdiri dari risiko tadi yang telah saya sampaikan di awal mengenai risiko untuk produk investasi dan risiko bagi manajer investasi, yaitu untuk produk, risiko pasar, risiko likuiditas produk investasi, risiko kredit, dan risiko konsentrasi portofolio efek. Lalu risiko untuk MI, risiko operasional, risiko hukum, risiko kepatuhan, risiko reputasi, risiko strategis, dan risiko investasi. Lalu selanjutnya mengenai profil risiko itu didasarkan pada manajemen risiko, yaitu terkait kualitas penerapan manajemen risiko. Faktor selanjutnya yang mempengaruhi faktor penilaian TKMI adalah mengenai tata kelola MI. Nah, di sini juga sudah diatur ya Bapak Ibu terkait teknisnya ada di SEOJK, lalu juga penghitungan mengenai rentabilitas, lalu selanjutnya terkait permodalan, yaitu kecukupan dan pengelolaan permodalan, yang itu dapat menghasilkan dari keseluruhan ini, baik profil risiko, tata kelola, rentabilitas, dan permodalan, itu menghasilkan peringkat setiap faktor. Nah, apa saja penilaian setiap faktor peringkatnya ini? Nah, di sini juga ada catatan Bapak Ibu bahwa peringkat faktor yang lebih kecil mencerminkan kondisi MI yang lebih baik. Nah, apa saja? Nah, di sini juga terlihat bahwa faktor penilaian tingkat kesehatan ini menghasilkan juga peringkat komposit. Nah, di sini ada 5 tingkatan, yaitu peringkat komposit 1 itu sangat baik, peringkat komposit 2 sehat, peringkat komposit 3 cukup sehat, lalu di sini ada peringkat komposit 4 itu kurang sehat, lalu yang kelima peringkat komposit 5 itu tidak sehat, Bapak Ibu. Lalu di sini ketentuan mengenai penilaian tingkat kesehatan MI ditetapkan oleh OJK. Ini maksudnya adalah terkait penilaiannya bagaimana, cara-cara penilaiannya, lebih teknisnya seperti apa ditetapkan oleh OJK. Next-nya.
Nah, di sini masih terkait penilaian TKMI, yaitu tindak lanjut hasil penilaian tingkat kesehatan manajer investasi. Yang pertama, MI wajib menyusun rencana tindak untuk meningkatkan hasil penilaian TKMI jika, nah ini kewajiban MI menyusun rencana tindak apabila faktor penilaian TKMI tersebut bernilai 4 atau 5. Dari tadi 4 atau 5 itu tidak sehat ya. Terus peringkat komposit bernilai 4 atau 5, lalu peringkat komposit 3 namun terdapat permasalahan signifikan. Next-nya, rencana tindak memuat langkah perbaikan untuk meningkatkan hasil tingkat kesehatan MI. Rencana tindak bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan. Ketiga, OJK berwenang meminta MI melakukan penyesuaian rencana tindak. Lalu next-nya, di sini terkait pelaporan hasil penilaian tingkat kesehatan MI. Nah, di sini ada kewajiban MI untuk menyampaikan hasil dari penilaian tingkat kesehatan MI kepada OJK dengan posisi akhir Desember, paling lambat. Jadi penilaian hasil TKMI-nya itu dengan posisi akhir Desember itu disampaikan kepada OJK paling lambat 15 Februari tahun berikutnya. Next-nya, MI wajib menyampaikan pengkinian penilaian TKMI kepada OJK paling lambat 30 hari sejak tanggal pengkinian tingkat kesehatan MI atau inisiatif MI atau diperintahkan oleh OJK. Lalu dalam hal batas waktu yang disebutkan di atas tadi itu jatuh pada hari libur, maka hasil penilaian pengkinian TKMI disampaikan 1 hari kerja berikutnya. Lalu apabila terdapat sistem, maka penyampaian hasil atau pengkinian tingkat kesehatan MI wajib disampaikan melalui sistem pelaporan OJK. Lalu di sini juga ada terkait penyampaian rencana tindak MI, yaitu wajib bagi MI untuk melaksanakan wajib bagi MI untuk menyampaikan rencana tindak kepada OJK bersamaan dengan hasil penilaian atau pengkinian tingkat kesehatan MI. Lalu laporan pelaksanaan rencana tindak, MI wajib menyampaikan laporan pelaksanaan rencana tindak kepada OJK paling lambat 10 hari kerja setelah penyelesaian rencana tindak. Lalu di sini ada ketentuan lain-lain bahwa di dalam Bapak Ibu apabila melihat di POJK-nya itu diatur lebih jelas Bapak Ibu bahwa setiap bab terdapat sanksi apabila dilanggar. Lalu di sini selain sanksi administratif, sanksi administratif maksud saya, lalu selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud di dalam setiap bab dalam POJK 12/2025, itu OJK juga dapat menetapkan tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang melanggar ketentuan POJK ini. Lalu yang kedua, OJK dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif dan tindakan tertentu kepada masyarakat. Lalu di sini, setiap pihak yang terlibat dalam penerapan manajemen risiko dan penilaian tingkat kesehatan MI berlaku prinsip perlindungan konsumen yang relevan, sebagaimana diatur dalam POJK mengenai perlindungan konsumen dan masyarakat di SJK atau di dalam POJK 22 tahun 2023. Lalu di sini terkait ketentuan penutup, nah di sini ada ketentuan mengenai kewajiban MI untuk melakukan penerapan manajemen risiko dan penilaian tingkat kesehatan MI pada POJK ini mulai berlaku setelah 2 tahun terhitung sejak POJK ini diundangkan. POJK ini diundangkan tahun 9 Mei 2025, maka berlaku terkait kewajiban untuk penerapan manajemen risiko dan penilaian tingkat kesehatannya itu dimulai 9 Mei 2027. Lalu pengenaan sanksi terhadap pelanggaran POJK ini mulai berlaku 3 tahun sejak POJK diundangkan. Nah, lalu di sini ketentuan mengenai kewajiban penerapan manajemen risiko pada pasal 47 POJK 17 tahun 2022 tahun 2022 tentang pedoman perilaku manajer investasi
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku setelah 2 tahun terhitung sejak POJK ini diundangkan. Nah, POJK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 9 Mei 2025. Nah, demikian Bapak Ibu terkait pemaparan POJK 12 2025, kami ucapkan terima kasih. Apabila terdapat perbedaan substansi maupun tadi ada typo Bapak Ibu pada bahan tayang ini, maka kami mohon dapat mengacu pada ketentuan dalam POJK. Jadi apabila juga Bapak Ibu ada pertanyaan selain dari forum sosialisasi ini dapat disampaikan melalui email dpam@ojk.go.id. Namun terkait interpretasi atau kebijakan dari POJK ini mungkin kami sarankan untuk dapat menyampaikan surat kepada Direktorat Pengaturan dan Standar Akuntansi Pasar Modal. Demikian Bapak Ibu pemaparan mengenai POJK 12 tahun 2025. Saya kembalikan ke Pak Bintang. Siap, siap. Terima kasih Bu Ance atas pemaparannya, sangat komprehensif sekali, sangat lengkap. Dan ini mohon izin Bapak Ibu ternyata sudah lumayan antusiasnya ya. Sudah ada 3 penanya nih di sini. Nanti akan saya bacakan satu-satu. Mungkin yang pertama dari Ibu Narendra Birawa ya nanti di sini. Nanti ini kebetulan kita kan ada 2 narasumber nih. Nanti kalau boleh izin nih, yang pertanyaan pertama ini bisa lah Ibu Martina ya nanti ya. Di sini ada pertanyaan sangat bagus nih. Apakah nanti OJK akan mengeluarkan template pelaporan nih Bu Martina dan Juknis untuk inisiatif ini? Dan yang kedua, kapan Bu kira-kira dirilis? Mungkin nanti ada pertanyaan tambahannya. Kira-kira bakal diajak diskusi enggak nih industri-industri ini juga ketika penyusunan laporan tersebut? Nah, terima kasih. Ini dari DBNP Paribas, Bu. Ya, baik. Terima kasih Pak Bintang, terima kasih Bu Ance. Selamat siang Bapak Ibu. Mungkin saya izin bantu menjawab ya untuk pertanyaan yang disampaikan di kolom chat. Yang pertama, ini sebenarnya ada beberapa yang saya lihat mirip gitu ya. Nantinya Bapak Ibu, template pelaporan atau juknis ini nanti kita akan mengeluarkan turunan peraturan gitu ya dari POJK 12 ini. Nah, saat ini masih disusun Bapak Ibu SEOJK-nya yang nantinya di dalamnya itu ada pengaturan terkait indikator-indikator resiko gitu ya, indikator resiko dari resiko yang sudah dijelaskan Bu Anca tadi gitu ya, baik itu resiko produk maupun dari resiko entitas seperti itu. Nah, kapan kira-kira akan dirilis? Kami targetkan di semester 1 2026, tapi tentunya melihat situasi ya karena ada proses rulemaking rule yang akan dilaksanakan sehingga diharapkannya sesuai dengan timeline yang sudah kita tetapkan. Kemudian mungkin itu dulu ya Pak Bintang ya atau langsung? Yang kalau ada yang sama boleh langsung Bu. Oke. Kemudian mungkin saya izin ya Pak Bintang ya membantu menjawab beberapa pertanyaan yang ada di chat. Kemudian pertanyaan selanjutnya, peraturan ini baru berlaku 2 tahun setelah ditetapkan. Berarti yang pertama wajib memiliki kebijakan manajemen resiko. Nah, sampai poin 1 dulu ya, izin Pak Dewa Situmorang, pertanyaan yang bagus. Jadi memang sebetulnya sebelum POJK 12 ini keluar, di POJK 17 perilaku itu pasal 47 sudah diwajibkan bahwa MI wajib menerapkan manajemen resiko secara efektif, seperti itu. Meskipun dalam POJK 12 ini sudah mencabut pasal 47, tapi kan berlakunya baru 2 tahun ya setelah POJK ini diundangkan gitu. Jadi sebetulnya kewajiban memiliki kebijakan itu juga sudah berlaku sejak adanya POJK 17. Kemudian setelah 2 tahun juga pelaporan hasil penilaian sendiri itu betul akan dilaporkan kepada OJK. Jadi ini terbit 2 Mei ya atau 9 Mei? Ya, 2025, maka akan dilaporkan di 9 berlaku akan di 9 Mei 2027 sehingga pertama kali pelaporannya akan dilakukan di 15 Februari 2028. Seperti itu. Nah, untuk rencana tindak betul setelah diwajibkan ya, setelah berlaku, yaitu pelaporan pertama di 15 Februari 2028. Karena laporan ini setahun sekali di 15 Februari berbarengan dengan beberapa laporan juga ya Bapak Ibu yang ada di 15 Februari tersebut. Sehingga nanti rencana tindak itu kan dibutuhkan kalau misalkan ada penilaian yang dilakukan itu yang mendapatkan peringkat 4 atau 5 gitu ya, atau peringkat 3 tapi ada kondisi yang signifikan yang dapat mempengaruhi kondisi manajer investasi seperti itu.
Bu Martina izin. Berarti Yes, kan kalau tadi kita simpulkan untuk pertanyaan-pertanyaan tadi kan berarti memang akan ada juknis ya. betul. Ya. Terus untuk pelaporan juga nanti akan disampaikan eh, yang pertama itu setelah di 15 Februari 2028. Mhm. Ya. Oke. Nah, jadi itu udah menjawab beberapa pertanyaan di bawah itu langsung bahwa baik dari Pak Ibo, lalu dari Bu Sri Retno, terus dari Pak Budi juga dijawab ya untuk itu 1 dan 2, dan juga ah, untuk Pak Yoga Irena ya gini mungkin nanti kita akan share di akhir kegiatan. Itu. Oke. Oke. Eh, kita lanjut ke berikutnya Bu Martina ya. Iya, mungkin izin Boleh. Pak Bintang. Tadi kalau misalkan pertanyaan tadi ada Pak Budi ya, Pak Budi Ginanjar ini dari Mami. Ini kan pertanyaan nomor 2-nya, apakah ada parameter atau threshold atau metodologi perhitungan gitu? Iya, nanti ada Pak. Jadi selain indikator yang ada di SE, mungkin bukan kalau disebut juknis mungkin tidak sedetail itu ya, tapi akan ada penjelasan metodologi serta acuan dalam penilaian. Mungkin itu tambahannya Pak Bintang. Siap, siap. Oke. Eh, Bapak Ibu, kita kita dari pertanyaan-pertanyaan tadi kan sepertinya udah hampir terjawab semuanya ya. Tapi mungkin Bu Martina ini yang kita lanjut ke pertanyaannya Pak Darsiando Giodewa ya. Oke. Nah, ini menarik nih. Tadi kan terkait sistem pengendalian internal selama PWJK 24 tentang fungsi MI masih berlaku, berarti pelaksanaan fungsi audit internal itu bisa dirangkap dengan fungsi manajemen risiko dan fungsi kepatuhan ya. Itu yang satu. Yang kedua, untuk pasal 47 kan dicabut. Nah, pasal 48-nya bagaimana? Dan pasal 54 juga bagaimana? Gitu sih, Bu. Ya, oke, baik, terima kasih Pak Bintang. Jadi memang untuk menjawab pertanyaan nomor 1, yang pertama memang kalau di MI ini fungsi pengendalian internal yaitu manajemen resiko, kepatuhan dan audit internal memang bisa dirangkap dan diketuai oleh satu koordinator gitu ya. Tapi sebetulnya di POJK 10 di tata kelola itu sudah kita buka sebetulnya. Jadi idealnya Pak, sebetulnya untuk pengendalian internal itu memang terpisah. Secara best practice itu tidak boleh sebetulnya. Fungsi audit internal itu tergabung gitu ya dengan manajemen resiko dan kepatuhan. Namun karena beberapa pertimbangan itu masih dibuka gitu untuk manajer investasi. Nah, kalau di POJK 10 tata kelola yang 2018 itu sudah di-state bahwa fungsi pengendalian internal itu dapat digabung atau terpisah sesuai dengan kebutuhan, kompleksitas dan ukuran aktivitas dari manajer investasi. Kalau untuk di POJK 12 ini izin memang yang kami mintakan adalah seluruh pelaksanaan manajemen risiko ini dapat menggunakan fungsi manajemen risiko gitu ya. Namun kita mewajibkan bahwa dalam pelaksanaan fungsi manajemen risiko itu direksi itu harus memastikan. Jadi ada di bagian wewenang dan tanggung jawab direksi itu memastikan bahwa fungsi manajemen risiko itu dilakukan secara independen seperti itu. Ya, jadi untuk implementasinya diserahkan kepada manajer investasi yang pasti kita mengikatnya adalah direksi itu memastikan bahwa fungsi tersebut bisa berjalan secara independen seperti itu. Kemudian untuk pasal POJK 47 iya dicabut setelah POJK 12 ini 2 tahun ini berlaku ya Pak. Maka apakah ketentuan pasal 48 dan 54 juga dicabut atau masih berlaku? Masih berlaku gitu. Jadi untuk 48 dan 54 masih mengikuti POJK 17 yang perilaku gitu ya. Namun memang untuk yang likuiditas di 54 itu kan likuiditas ya. Nanti akan karena ada irisan dengan risiko likuiditas yang ada di tingkat kesehatan ini, nanti rencananya kan OJK sudah mengeluarkan juknis ya, panduan dalam laporan bulanan likuiditas ya. Nah, itu rencananya akan diadopsi ke dalam salah satu lampiran di SE OJK yang kita buat seperti itu. Mungkin itu Pak Bintang. Ya, makasih Bu Tina untuk jawabannya. Sudah cukup menjawab ya Pak Ando ya. Nah ini kemudian nih ada pertanyaan bagus nih Bu Tina, Bu Ance nih. Dari katakan Bu Fristi sepertinya. Terkait evaluasi pertanggungjawaban direksi yang dilakukan paling sedikit 1 kali dalam 6 bulan. Sepertinya ini oleh komisaris ya, evaluasi ini yang 1 kali 6 bulan itu. Apakah ini bersifat self-assessment? Nah nanti
terkait evaluasi ini, apakah OJK akan mengeluarkan template juga nih self assessment? Apa nanti sebenarnya ini bakal diserahkan kepada masing-masing manajer investasi nih terkait ini evaluasinya tersebut? Silakan. Iya, terima kasih Pak Bintang. Jadi pertanyaannya evaluasi pertanggungjawaban direksi yang dilakukan paling sedikit 1 kali dalam 6 bulan, apakah bersifat self assessment? Apakah dari OJK juga akan mengeluarkan template seperti self assessment yang lainnya? Iya, kalau untuk yang semesteran ini enggak, ini sifatnya self assessment di dalam MI-nya saja. Jadi memang kita mengatur untuk idealnya adalah direksi ini secara berkala, intinya begitu ya, secara berkala melakukan evaluasi gitu ya, melakukan evaluasi Dewan Komisaris melakukan evaluasi pertanggungjawaban direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen resiko. Tapi OJK tidak menyediakan template khusus untuk setiap 6 bulan sekali itu. Itu diserahkan kepada masing-masing MI karena itu proses internal MI ya, begitu. Ya. Masih. Masih mute ya, sorry. Nah, siap, makasih Bu Martina. Benar. Jadi sesuai disampaikan Ibu, berarti itu diserahkan pada EMI sendiri-sendiri ya. Nah, ini berikutnya nih Bu, langsung ke Mbak Puspitasari nih, nggak ada pertanyaan. Bu, rencana tindak dilaporkan terpisah atau bersamaan dengan apa laporan TKS-nya itu? Nah, Iya, kalau untuk rencana tindak itu dapat dilakukan dengan kondisi, ada beberapa kondisi gitu ya. Pertama, ketika MI melakukan self assessment, lalu mereka menemukan di faktor penilaian itu. Jadi faktor penilaian itu tadi ada profil risiko, tata kelola, rentabilitas, permodalan gitu ya. Itu kita sebut faktor penilaian. Nah, ketika mereka menemukan ada yang memiliki atau mendapatkan peringkat 4 sampai 5 gitu ya, maka ketika mensubmit laporan penilaian self assessment itu tingkat kesehatan, dia akan sekaligus menyampaikan rencana tindaknya. Karena ketika dia men-self assessment dirinya, itu sudah kelihatan ada yang peringkat tidak baik seperti itu. Itu kondisi pertama. Lalu kondisi kedua adalah ketika OJK menemukan suatu hal yang membutuhkan perbaikan gitu ya, rencana tindak, maka itu disampaikan setelah ada permintaan dari OJK. Seperti itu. siap, terima kasih Bu Martina untuk jawabannya, sudah cukup menjawab ya Mbak Puspita. Bu Martina, sambil menunggu pertanyaan baru nih ya, yang masih terkait yang tadi. Katakan bagaimana manajer investasi bisa mengetahui bahwa tingkat kesehatan pengawas itu sama dengan tingkat kesehatan yang mereka akses sendiri. Nah, itu seperti apa? Iya, jadi memang Bapak Ibu sebetulnya dengan kita menerapkan self assessment gitu ya, kita itu ingin membangun seperti yang kita pernah lakukan di tata kelola gitu ya. Jadi mengusahakan agar MI mulai menilai gitu ya kondisi perusahaannya dengan indikator yang kita buat. Sebetulnya indikator yang kita susun itu merupakan indikator minimum gitu ya. Jadi apabila Bapak Ibu di perusahaan sudah mempunyai indikator yang lebih bagus gitu ya, itu bisa digunakan karena indikator yang digunakan dalam POJK ini adalah indikator minimum yang dapat meet requirement dari semua MI seperti itu yang dipersyaratkan. Kemudian kalau misalkan ada MI menilai dirinya katakanlah 2 gitu ya. Lalu pengawas ada penilaian yang berbeda asal atas hasil yang disampaikan oleh manajer investasi, maka nanti akan dilakukan prudential meeting Bapak Ibu. Jadi dari OJK akan mengundang dari MI yang bersangkutan, lalu akan dilakukan prudential meeting untuk menyamakan atau untuk ya menyamakan persepsi lah. Kenapa ini bisa di peringkat 2 dan kenapa menurut pengawas ini di peringkat 3 gitu ya.
Dan kurang lebih nanti prosedurnya akan seperti itu. Dan apabila setelah prudential meeting tetap ada perbedaan gitu ya, perbedaan penilaian, maka yang digunakan adalah penilaian dari OJK. Demikian Pak Bintang. Siap, siap. Jadi sebenarnya manajer investasi juga pasti diinformasikan ya nanti kira-kira ada perbedaan atau enggak dengan ya, tingkat kesehatan yang sudah diakses oleh otoritas jasa keuangan. Oke, baik. Ada pertanyaan lagi kah Bapak Ibu atau ada yang raise hand ingin bertanya langsung kepada ibu-ibu narasumber yang ada di sini? Monggo, ini kita udah lumayan cepat nih Bu Martina, kita udah 9 pertanyaan kita tanya kita jawab secara beruntun. Tadi mungkin ada satu ya nanti untuk materi, biasanya kita akan publikasikan di ini ya kalau nggak salah ya, di YouTube Pasar Modal biasanya. Nah, itu nanti dicek aja kalau ada. Kalau memang kita akan publikasikan di situ. Itu sih. Oke, ada pertanyaan berikutnya? Misal kayak gini ya. Nah, bentar, ada pertanyaan kah? Contoh, tadi kan sudah ditanyakan nih POJK yang lain itu seperti apa? Apakah unit baru atau tidak juga udah dijawab tuh. Kira-kira Bapak Ibu apakah tidak ada pertanyaan lain? Lumayan banyak soalnya. Dan mumpung ibu-ibu narasumber ini ada di sini nih pada saat kesempatan ini udah ada 277 peserta di sini. Kita tunggu nih, takutnya kesempatannya sulit untuk kita dapatkan kembali nih, kesempatan untuk bertanya pada ibu-ibu narasumber secara langsung. Coba mumpung kita sekalian menunggu nih pertanyaan dari Bapak Ibu, kan sebagaimana Bapak Ibu ketahui kan sekarang ini kan kalau nggak salah untuk dana pensiun ini kan dapat dibentuk oleh manajer investasi ya kalau nggak salah. Nah, kira-kira menurut Ibu narasumber nih, bisa Bu Martina atau bisa Bu Ance, kira-kira nanti ada hal-hal yang perlu menjadi perhatian nggak nih nanti ketika ada EMI yang ingin melakukan pembentukan dana pensiun itu di sini nanti? Ya, baik, izin menjawab ya, terima kasih Pak Bintang. Jadi memang di POJK 35 tahun 2024 yang dikeluarkan OJK terkait DPLK itu salah satu pasal itu kalau nggak salah pasal 5 itu berbunyi bahwa DPLK dibentuk badan hukum yang memiliki izin usaha, salah satunya adalah MI gitu ya. Nah, syaratnya itu adalah salah satunya dalam pengawasan normal selama 2 tahun berturut-turut. Nah, makanya memang sebetulnya penilaian tingkat kesehatan ini menjadi salah satu faktor gitu ya. Karena ketika menentukan pengawasan normal atau tidak, salah satunya adalah melihat dari tingkat kesehatan yang didapat oleh manajer investasi. Seperti itu, Pak Bintang. Siap, terima kasih Bu Martina. Menarik nih. Ada pertanyaan lagi nih dari Bu ini dari BRI manajer investasi. Nah, masih kayaknya nyambung dengan yang tadi ya, kesesuaian hasil asesmen dengan risk appetite perusahaan itu kira-kira OJK akan lihat nggak sih nanti? Kan tadi kita baru ngomong tingkat kesehatan sebenarnya Bu yang kita akses itu ya. Ini kalau terkait risk appetite itu akan dilihat juga nggak Bu kira-kira? Ya, jadi terima kasih Pak Bintang. Jadi memang POJK ini kan sebetulnya kalau dilihat dari judul kesatuan ya. Jadi ada penerapan manajemen resikonya, ada penilaian tingkat kesehatannya. Kenapa? Karena memang penilaian tingkat kesehatan itu salah satunya profil resiko yang tidak lepas dari penerapan manajemen resiko yang diwajibkan juga dalam POJK ini gitu. Jadi nanti MI itu kalau di kami itu namanya ada Know Your Investment Manager. Jadi memang nanti akan dikumpulkan gitu ya informasi gitu terkait MI tersebut gitu ya beserta hasil penerapan dari manajer investasi itu sendiri sehingga yang tadi dibilang pengawas itu dapat melihat gitu apakah penilaian yang dilakukan oleh manajer investasi itu sesuai dengan apa yang kondisi yang ada gitu ya dan sebetulnya akan dilihat kalau di kami itu melihat secara peer gitu ya secara grup gitu apakah memang penilaian itu sesuai atau tidak karena memang kecenderungan self assessment itu Pak Bintang memang biasanya adalah menilai dengan baik gitu ya
Nah, itu yang dibutuhkan untuk cross check. Jadi apakah kesesuaian hasil assessment dengan risk appetite itu pasti salah satu faktor yang akan dilihat oleh pengawas ketika menerima laporan penilaian tingkat kesehatan seperti itu. Siap, siap. Terima kasih Bu Martina. Bu Martina izin, ada yang resen nih. Coba kita dengar secara langsung ya. Monggo Pak Ferry, izin saya allow to unmute ya. Silakan Pak Ferry. Pak Ferry. Halo. Oke, sambil menunggu Pak Ferry ini kayaknya masih ada kendala teknis nih Bu Martina dan Bu Ance. Mohon izin kita lanjut ya. Ini tadi untuk Pak Hanif kali ini untuk contoh laporan tadi apa ada yang bisa dipelajari nggak Bu? Kayaknya pada mau siap-siap nih. Kayaknya para industri ini untuk menyiapkan laporan walaupun kita tadi pelaporan pertama itu 2028 ya. Tapi ada yang bisa dipelajari sekarang nggak gitu? Iya, Pak Hanif sampai saat ini memang belum ada gitu ya, karena memang proses penyusunan indikator sendiri masih kita sedang susun, Pak, masih dalam proses penyempurnaan. Memang kita mempunyai planning untuk pilot projecting gitu ya, jadi kayak ada beberapa MI yang kita grab nanti gitu ya, tentunya akan bekerja sama dengan asosiasi, Pak, sehingga bisa menjadi contoh gitu ya. Sebetulnya dalam proses pembuatan POJK dan SEOJK ini sudah cukup lama, Pak. Jadi memang banyak MI yang sudah terlibat dalam penyusunan POJK ini sebetulnya gitu ya. Dan beberapa MI dalam tahun ini itu sudah pernah kita suratin gitu ya melalui asosiasi untuk melihat bagaimana sih perhitungan indikator di perusahaannya seperti itu. Nah, itu yang kita kemarin jadikan bahan diskusi di internal gitu. Tapi kalau saat ini belum ada, Pak. Nanti jika memang doakan lancar gitu ya dalam proses penyusunan, ketika sudah final nanti kita akan rencananya akan ada pilot projecting juga. Karena memang berkaitan dengan sistem yang lagi dibangun OJK juga, Pak. Seperti itu untuk pelaporannya nanti. Terima kasih Bu. Nah ini kebetulan kalau ngomongin soal asosiasi ini sepertinya ada salah satu penanya kita nih dari asosiasi juga nih. Bu Martina mohon izin nih. Ada Pak Mauldi nih kayaknya dari asosiasi ya Pak Mauldi ya. Nih, boleh ditanya juga nih Pak Mauldi juga ada pertanyaan. Kita skip bentar ya yang ke bawah dikit supaya ini. Apakah prudensial dengan pengawas ini melibatkan Dekom nggak Dewan Komisaris apa ini ya berarti ya? Ya, sampai saat ini sih belum ada, kita tidak mendetailkan ya Pak Mauldi, siapa yang hadir di dalam prudential meeting nanti diberikan kewenangan kepada pengawas untuk memanggil atau mengundang manajer investasi yang memang dibutuhkan dalam prudential meeting tersebut. Seperti itu, Pak. Siap, cukup jelas ya. Oke, berikutnya nih Bu Martina, ada pertanyaan nih. Ini teknis sekali pertanyaannya tadi yang di atas. Dengan mungkin ini dari Cahyaning Tri Bintoro, apakah MI dapat menggunakan sistem manajemen risiko terpusat secara regional? Misalnya dari kantor pusat selama tetap sesuai dengan POJK 12. Tuh, teknis sekali ya. Iya, kalau boleh tanya balik sebetulnya sistem manajemen risiko terpusatnya tuh seperti apa gitu ya. Karena memang dalam POJK 12 ini sebetulnya yang kita atur adalah memiliki kebijakan seperti itu ya, strategi, prosedur, dan lain sebagainya. Yang pada intinya adalah ingin manajer investasi itu mempertimbangkan segala risiko di dalam setiap aktivitas kegiatan usaha. Apabila memiliki sistem manajemen risiko terpusat dalam artian datanya terintegrasi dan lain sebagainya, itu nggak masalah gitu ya. Kita tidak mengatur sampai sana untuk terkait hal teknis tersebut. Seperti itu, Pak Bintang. Terima kasih Bu Martina. Nah, berikutnya nih, ini juga menarik nih. Tadi kan kita sampaikan bahwa ada TKS, ada nilainya. Nah, Pak Edi Basuki ini bertanya, hasil penilaian itu dipublikasikan secara umum nggak? Atau hanya terbatas untuk internal OJK aja? Dan apakah berdampak juga pada rencana bisnis MI ke depannya? Iya, ya izin menjawab Pak Edi. Jadi memang yang pertama tidak akan dipublikasikan secara umum, sementara yang kami diskusikan internal adalah seperti itu. Jadi memang hanya terbatas untuk pengawasan internal OJK. Kemudian yang kedua, apakah berdampak pada rencana bisnis ya? Bukan berdampak pada usaha MI ke depan ya, tapi berdampak pada rencana bisnis MI ke depan. Nah,
kurang lebih sama sih sebetulnya. Sebetulnya nanti justru di dalam salah satu indikator resiko yang kita susun, resiko strategis, itu kita mau lihat berapa persentase dari pencapaian rencana strategis yang ada di rencana bisnis MI. Seperti itu. Sekarang kan MI terdapat kewajiban menyampaikan rencana bisnis ya di November ya. Nah, itu kan ada rencana dalam setahun ke depannya seperti apa. Nah, itu salah satu indikatornya itu kita akan lihat seberapa besar pencapaiannya. Nanti akan mempengaruhi penilaian. Dan apakah hasil penilaian akan berdampak? Em, Tergantung, Pak. Jadi seandainya yang tadi seperti Pak Bintang sampaikan, secara mungkin nanti ke depannya akan ada kegiatan lain yang dapat dilakukan MI seperti itu. Salah satu persyaratannya katakanlah mendapatkan peringkat komposit atau tingkat kesehatan yang baik gitu ya, atau tadi yang kayak DPLK masuk dalam pengawasan normal seperti itu. Pengawasan normal itu kan salah satu faktor yang dinilai adalah tingkat kesehatan seperti itu. Jadi ya secara tidak langsung kurang lebihnya bisa jadi berdampak pada bisnis MI ke depan seperti itu. Terima kasih Bu Martina, sangat menjawab nih. Banyak banget pertanyaan buat Bu Martina, sebenarnya sangat teknis di sini. Lanjut ya. Ini nih, kita yang Pak Nasul dulu nih. Ini mungkin lanjutan dari tadi. Untuk penilaian manajemen risiko terhadap produk investasi, Bu. Ini akan dinilai per masing-masing produk atau kolektif keseluruhan. Seperti yang kita ketahui kan satu MI mungkin produknya bisa lebih dari 20 lah. Katakan seperti itu. Iya, pertanyaan yang menarik. Memang, Pak, nantinya produk yang akan dinilai itu adalah secara keseluruhan produknya. Jadi kita tidak menggunakan sampel, tapi secara keseluruhan. Tapi produk yang dinilai adalah yang pertama produk open end, kemudian sekuritisasi. Jadi kita masih membatasi pada dua jenis produk tersebut, seperti itu. Memang kalau misalkan dilakukan secara manual itu akan berat ya Pak ya, kami juga menyadari, makanya secara internal pun kami sekarang sedang berusaha untuk membangun sistem gitu supaya lebih gampang nanti ke depannya. Memang secara umum semua peraturan baru itu biasanya di awal itu akan terasa berat Pak. Nanti ke depannya secara berkala itu akan sudah mulai terbiasa untuk menilai masing-masing produk investasi tersebut. Siap, Bu Martin. Nah ini lanjut lagi nih ke bawah nih, ke Mbak Winnie. Kapan Bu kira-kira? Karena selain dengan OJK yang menyiapkan sistem, ini kan dari sisi MI-nya juga nih, Bu Winnie juga bertanya. MR, manajemen risiko kan sangat terkait dengan pengembangan sistem dan kapital capex perusahaan lah. Mungkin kalau boleh informasi yang lebih informatif gitu, Bu. Jadi biar MI-nya bisa siap-siap nih berapa yang mereka harus allocate resource-nya itu dalam pengembangan sistem di masing-masing MI lah. Jadi mulai kapan sih mereka bisa start, kapan sih mereka bisa mendapatkan gambaran dan kisi-kisi seperti itu, Bu. Ya, izin menjawab Bu ini. Jadi memang yang pertama, seperti yang tadi disampaikan, SEOJK-nya, turunan dari POJK 12 ini direncanakan akan kita terbitkan di tahun depan. Harapan kita di semester 1 bisa diterbitkan. Karena memang ada faktor-faktor yang di luar kuasa kita ya Bu. Karena ada proses rule making role yang melibatkan juga dengan Kementerian Hukum seperti itu. Jadi memang ya, jadi memang ada direncanakan di semester 1 tahun depan, jika tidak ya kita harapkan di tahun 2026. Namun demikian, berlakunya POJK tersebut adalah 2 tahun, Bu. Jadi dari 2025 nanti baru mulai berlaku 2027. Sehingga MI itu diberikan waktu untuk menyesuaikan secara internal di dalam perusahaannya untuk menyesuaikan dengan POJK 12 ini. Demikian Pak Bintang. Si Bu Martina. Sekarang kita ke pertanyaannya Pak Ando nih, Bu Ance Ilin. Bu Martina juga. Mungkin kan salah satu laporan TKM ini kan tingkat kesehatan, salah satu faktor penilaian kan ada profil risiko dan kan ada salah satu faktor itu tata kelola MI, ya kan? Dan kita kan ada POJK tata kelola nih pertanyaannya. Nah, karena ada irisan di situ, apakah nanti ke depannya, Bu? Ke depannya, Bu, laporan tata kelola yang ada di POJK tata kelola itu akan masuk ke dalam laporan TKMI itu apa tetap dibuat secara terpisah? Nah, menarik ini. Oh, Bu Martina tuh, silakan. Ya, terima kasih. Jadi memang saat ini tidak ada rencana penggabungan ke dalam laporan tingkat kesehatan karena memang secara substansi itu sedikit berbeda ya. Beririsan iya, secara keseluruhan substansi berbeda gitu ya.
laporan TKMI ini sebetulnya tidak mengulang laporan tata kelola yang diwajibkan di SEOJK 19 atau POJK 10 seperti itu, tapi hanya mengambil nilai akhir. Jadi kalau di POJK tata kelola itu kan mewajibkan untuk self assessment di mana mendapatkan 5 peringkat gitu ya. Nah, peringkat itulah yang diambil ke dalam laporan TKMI. Jadi MI itu tidak menghitung ulang, hanya mengambil hasil dari laporan self assessment yang sudah mereka susun berdasarkan POJK 10 SEOJK 19. Demikian Pak Bintang. Terima kasih Bu Martina. Baik, Bapak Ibu ada lagi pertanyaan? Masih adakah pertanyaan kembali nih dari Bapak Ibu? Mumpung ketemu dengan para narasumber kita nih. Saya hitung nih, Bu Martina, Bu Ance izin. Ini belum ada pertanyaan, kita hitung sampai, ini Pak Budi Ginanjar nih, Alhamdulillah Pak Budi. Pak Budi, loh, hilang dia, tadi resign perasaan. Nah, Pak Budi, mungkin Pak Budi kalau memang itu bisa diketik Pak Budi, monggo di Q&A nanti biar saya bacakan pertanyaan Bapak. Jadi ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Jadi mohon izin. Oke. Ya. Halo, Halo Pak Budi, silakan Pak Budi. Ada pertanyaan yang bisa akan disampaikan secara langsung, silakan Pak. selamat siang Bapak Ibu. Makasih waktunya. Izin bertanya Bu terkait pelaporan tadi. Kan kewajiban pelaporan itu tadi nanti di awal pertama kali tahun 2008 ya. Jadi kalau berikutnya kan ada tuh pasal mengenai laporan yang insidentil ya. Kalau atau ada perubahan penilaian gitu, yang harus disampaikan berapa hari sejak ada penyesuaian penilaian gitu di internal MI tersebut. Ini apakah maksudnya itu kalau ada maksud saya begini, kalau di internalnya MI tersebut asesmen profil risiko atau sejenisnya itu dilakukan katakanlah semesteran atau kuartalan, atau apakah itu harus dilaporkan juga ataukah cukup tadi yang tahunan aja gitu Bu? Makasih. Ya, izin Pak Budi, terima kasih ya nih Pak Budi, salah satu yang membantu kita juga ketika dalam proses penyusunan POJK ini. Jadi izin menjawab Pak, sebetulnya pengkinian yang dimaksud di dalam POJK 27 itu adalah ketika ada dua kondisi Pak. Yang pertama, kalau memang ada sesuatu yang mengganggu kondisi MI seperti itu ya. Yang kedua adalah ketika diperintahkan oleh OJK seperti itu. Jadi memang kalau dilakukan dalam evaluasi secara berkala, itu sebetulnya kalau tidak bisa dilihat di pasal 24 ayat 4 nantinya di penjelasan gitu ya. Pengkinian penilaian sendiri itu bisa dilakukan sewaktu-waktu, kemudian disampaikan ke kita apabila mempengaruhi secara signifikan, kurang lain seperti itu. Misalnya signifikan itu apa? Kegiatan keuangannya, kondisi keuangan MI-nya memburuk gitu ya, kondisi keuangan produk investasinya memburuk, kurang lebih seperti itu Pak. Itu yang disampaikan kepada OJK pengkiniannya. Baik Bu, makasih. Terima kasih Pak Budi. Ya, makasih Pak Budi, makasih Bu Martina. Bu Martina izin nih dari pertanyaan Pak Budi dan dari pertanyaan Bapak Ibu nih, saya juga ada satu tergelitik nih. Kira-kira nih, apabila ada MI nih, katakan ini kan efektifnya 2 tahun lagi ya Bu ya, sanksi juga 3 tahun lagi. Katakan nih Bu, sekarang kan kita udah bulan apa nih? Bulan nanti nah katakan tahun depan nih Bu, tahun depan Februari tahun depan ada yang mau menyampaikan secara sukarela, boleh nggak Bu? Nah yang gitu. Kira-kira maksudnya itu kalaupun boleh katakan dalam rangka pengembangan lah tadi untuk melalui asosiasi lah, untuk kita kan belum akan membicarakan barang ini terkait format, juknis dan kawan-kawan. Nah, kira-kira kalau ada yang sukarela seperti itu seperti apa Bu? Iya, secara kewajiban kan belum mengikat ya, Pak Bintang ya. Tapi memang jika ada MI yang secara sukarela yang tadi Pak Bintang sampaikan, mungkin bisa berkomunikasi sama kita supaya nanti bisa bantu kita untuk pilot project justru Pak. Kan tadi kan pertanyaannya Pak Hanif, apakah ada contoh laporan gitu ya. Nah mungkin nanti bisa bekerja sama dengan kita untuk dijadikan, untuk bersama-sama mendevelop gitu ya laporan supaya nanti bisa digunakan untuk keperluan industri, gitu Pak Bintang. Pasti Bu Martina ya. Oke, Bapak Ibu sekalian ada pertanyaan lagi, baik yang akan disampaikan secara lisan langsung atau melalui Q&A.
Nah, izin nih Bu Martina, Bu Ance, ini karena kalau sudah tidak ada kita semula kebetulan seperti udah sampai 18 sampai dengan 19 pertanyaan hari ini sudah lumayan banyak dan juga waktu juga sudah mendekati pukul 3. Jadi mohon izin akan saya akhiri ya Bapak Ibu untuk kegiatan sosialisasi untuk hari ini, dan untuk selanjutnya kita ucapkan terima kasih kembali kepada Bu Ance dan juga Bu Martina atas pemaparan dan juga jawabannya untuk tadi sesi tanya jawab. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada MC yaitu Ibu Desi Amalia. Makasih. Baik, terima kasih kepada narasumber dan moderator atas pemaparan dan diskusi peraturan pada hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, dapat kami informasikan bahwa materi kegiatan sosialisasi dapat diunduh melalui QR Code berikut atau sudah terdapat pada checkbox. Baik Bapak Ibu, untuk menutup acara ini, kami selaku perwakilan dari Departemen Pengaturan dan Pengembangan Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan mengucapkan terima kasih dan permohonan maaf apabila terdapat kesalahan kata maupun perbuatan dalam mengorganisir acara ini. Semoga industri pasar modal dapat semakin tumbuh dan maju lagi ke depannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Shanti, Shanti, Shanti Om, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Terima kasih. Terima kasih. Terima Terima kasih kasih Bapak Ibu. Ibu. Terima kasih. Terima kasih Tim Daim.